Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Asik luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Mari adik-adik kita undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi sukacita di dalam Tuhan Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh berannya. Angkat puji Dia selamanya, haleluya. Ku angkat puji Dia selamanya, haleluya. Wow, 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 wow. Aku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya sayang saya. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, karena Tuhan sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan, hari ini kami bersuka cita, kami bersyukur Tuhan atas semua pertolongan-Mu, atas semua berkat-berkat-Mu yang kami terima. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke tangan Tuhan. Berkenanlah Tuhan ini menjadi pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana adik-adik? Semuanya sudah bersuka cita? Nah, karena sudah semuanya bersuka cita, kita mau angkat pujian big or small, oke? Bekerja, berkarya,
mau mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Mari buka telinga, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus untuk memberkati kita, untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita nyanyikan sekali lagi, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus mengajari kami, supaya kami mengerti firman-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan biarlah Roh Kudus hadir di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kakak akan bacakan buat kita semua dari ayat 4 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semakin itu
tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita lihat video berikut ini. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang. Datanglah seekor burung. Lalu burung itu memakan benih itu, lalu habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Lalu benih itu pun mati. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama. Lalu semak-semak itu menghimpitnya sampai mati. Sebagian lagi tumbuh, benih itu jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan baik, berakar yang kuat, bertumbuh dengan baik, sehingga menghasilkan buah yang sangat lebat. 1 kali lipat, 2 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah menyaksikan video tentang bagaimana seorang penabur menabur benihnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita menabur satu benih supaya bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, harus seperti apa? Harus ditanam di tempat yang subur, kemudian dirawat sehingga dia bertumbuh, berakar kuat, bertumbuh dengan lebat dan menghasilkan buah. Nah, hari ini kita mau diajar oleh firman Tuhan bagaimana supaya hidup kita, hati kita menjadi tanah yang subur, tempat firman Tuhan ditaburkan bagi kita. Bagaimana caranya? Kita harus menyiapkan hati kita sehingga firman Tuhan yang kita dengar dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan di dalam hidup kita. Adik-adik sekolah minggu, ketika mendengarkan firman Tuhan, jangan sambil bermain-main, tetapi mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mendengarkan firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri, sehingga firman itu tidak tinggal di dalam hati kita. Adik-adik sekolah minggu, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti firman Tuhan dengan benar, kemudian kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan akan berbuah di dalam kehidupan kita.
Buah yang dihasilkan seperti apa adik-adik? Buah yang dihasilkan adalah buah-buah yang benar, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita menyiapkan hati kita menjadi tempat yang subur untuk tempat firman Tuhan ditaburkan di dalam hidup kita, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup kita dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Jadi adik-adik harus baca Alkitab, rajin berdoa, kemudian rajin beribadah dan lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan, maka akan menghasilkan buah yang lebat dan buah yang baik di hadapan Tuhan. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah dari Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Demikian adik-adik, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Adik-adik, silakan dihafal ayat hafalannya dan supaya bisa diingat. Dan minggu depan kakak akan tanyakan kepada adik-adik sekolah minggu. Demikian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam kehidupan kami. Ajari kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami, dan boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi Piur-piur benih ditabur.
pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.